Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat, terus berkarya demi anak bangsa. Perkenalkan, saya Dewi Aminah, CGP Angkatan 7, Unit SMA Negeri 3 Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh praktek penerapan segitiga restitusi terhadap kasus disiplin positif yang terjadi di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi adalah salah satu teori yang dikembangkan oleh Diane Gosden dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Teori ini dikembangkan oleh beliau berangkat dari teori kontrol yang dikemukakan oleh William Glasser. Restitusi merupakan suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid agar dapat memperbaiki kesalahan dan mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Pada prosesnya, segitiga restitusi memiliki langkah-langkah pada prakteknya yang terkait secara langsung dengan teori kontrol. Sebagai seorang pendidik, kita perlu menempatkan diri kita dalam posisi control manager dengan harapan besar agar kita dapat membangkitkan motivasi intrinsik pada murid, sehingga mereka memiliki karakter yang kuat terhadap kemandirian dan tanggung jawab yang murni lahir dari diri mereka sendiri secara internal. Berikut adalah prakteknya. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya tadi di hari Mas mulai kuliah itu. Oke, silakan duduk Juan. Juan, kelas berapa Juan? Saya kelas 11 IPA 6. 11 IPA 6. Selamat malam Juan. Apa kabar hari ini Juan? Baik Bu, alhamdulillah saya baik. Pagi ya, bukan malam ya. Bukan. Yakin, pagi. Yakin Bu pagi. Oke, coba Juan lihat jam tangan Juan jam berapa sekarang? Jam 7.30. Baik, jam 7.30. Nah, kalau sudah jam 7.30, bagaimana nih posisi Juan? Saya sekarang sudah terlambat 30 menit. Terlambat 30 menit. Bisa datang terlambat sampai 30 menit pula. Berarti kan bisa santai-santai di rumah. Benar kan Juan? Tidak Bu, saya bangunnya kesiangan gitu. Bangunnya kesiangan, berarti tiduran gitu. Iya Bu. Ketiduran terus kesiangan. Jadi datang sekolahnya terlambat, begitu. Iya, benar. Ibu juga sebenarnya senang kok tidur. Apalagi pagi-pagi itu kan. Tapi mungkin Juan punya alasan khusus sampai Juan bisa terlambat ke sekolah. Tadi malam saya main ke rumah teman saya Bu, makanya saya terlambat. Kebetulan saya juga sekolahnya kemarin itu jam 11 malam. Aduh, jam 11 malam. Iya Bu. Sebenarnya kita bermain ke teman-teman itu boleh-boleh saja. Tidak masalah, ibu juga punya teman dan ibu juga sering main ke rumah teman ibu. Tapi ibu main ke rumah teman ibu di jam yang tepat. Nah, menurut Juan, apakah yang Juan lakukan sekarang ini sudah sesuai dengan nilai-nilai di sekolah kita atau mungkin dengan prinsip Juan? Tidak sesuai Bu, karena saya akan terlambat Bu. Tidak sesuai karena datang terlambat. Berarti yang sesuai yang seperti apa? Saya harus datang ke sekolah tepat waktu Bu. Tepat waktu ya. Menurut Juan, apakah datang ke sekolah tepat waktu itu sesuai dengan nilai-nilai sekolah kita? Itu saja sesuai Bu, karena setiap siswa wajib datang ke sekolah tepat waktu. Oke, ibu tanya nih sama Juan, kira-kira Juan sudah siap belum untuk merubah perilaku Juan? Sudah siap Bu. Yakin? Yakin Bu. Sudah siap. Seandainya Juan berubah, sudah siap berubah, kira-kira Juan ke depannya akan jadi orang yang seperti apa? Maksudnya saya tidak terlambat lagi Bu. Menurut Juan, supaya Juan tidak terlambat lagi, kira-kira hal apa yang bisa Juan lakukan? Saya akan membatasi jam main saya pada saat malam hari Bu, supaya saya tidak pulang terlalu malam. Supaya tidak kemalaman dan tidurnya sampai pagi itu nggak siangan gitu ya. Oke. Baiklah, ibu akan memperhatikan Juan ke depannya. Kemudian ibu juga mengapresiasi
Ibu buatkan surat izin masuk dulu ya. Tapi surat izin masuk boleh juga disampaikan ke guru yang mengajar pada mata pelajaran yang pertama. Tapi nanti juga harus minta tugas dengan guru yang mengajar di mata pelajaran pertama untuk menggantikan ketertinggalan Juan di 30 menit ini. Jadi nanti tugas itu akan Juan kerjakan bersama ibu sepulang sekolah nanti. Jadi begitu bel, waktu Juan bertambah 30 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jadi saya sekolah sekolah akan datang dulu ke sekolah. Oke, baik. Oke, silakan Juan bisa kembali ke kelasnya dan belajar seperti biasa dengan membawa suratnya itu. Oke, terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juan Ibrahim Ramadan As'ad. Saya dari kelas 11 IPA 6. Saya merupakan siswa dari SMA Negeri 3 Pontianak. Saya ingin memberikan tanggapan mengenai praktik segitiga resolusi ini. Tanggapan saya, hal ini sudah dilakukan dengan sangat baik dikarenakan guru-guru dapat menghargai siswanya dengan cara mengenal lebih jauh tentang apa sih yang dirasakan oleh siswa tersebut dibandingkan dengan menghukum mereka. Perasaan saya tentu saja bahagia, senang dikarenakan guru bisa menghargai saya, lebih dihargai. Terus harapan saya semoga praktek ini bisa diterapkan oleh banyak guru supaya guru-guru bisa memperlakukan praktek ini kepada siswanya dengan cara yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rehan. Selamat pagi Rehan. Apa kabar hari ini nak? Sudah 2 hari ini Ibu tidak melihat kamu di sekolah. Nah, berdasarkan keterangan dari sekretaris kelas dan buku absensi di kelas, keterangannya kamu alfa ya? Nah, sekarang Royhan berada di sini menemui Ibu. Sebabnya apa? Itu Saya apa? Jujur adalah salah satu perilaku yang terpuji. Dan Ibu yakin Royhan adalah salah satu murid Ibu yang jujur. Silakan. saya jujur, saya kemarin lompat pagar Bu. Lompat pagar. Lompat pagar sekolah. Ternyata kami ada hampir Jadi melompat pagar itu niatnya mau menemui teman yang sudah menunggu di kafe. Oh begitu. Menurut Ibu, nongkrong di kafe bareng teman pasti seru lah ya. Seru tidak? Pasti seru. Apalagi ada wifi-nya, bisa ngopi, bisa ngobrol bareng teman, pasti seru. Nah, ternyata Royhan dan Ibu punya hobi yang sama nih, suka ngobrol sama temennya di kafe. Nah, bedanya Ibu melakukan hal itu di luar jam kerja Ibu. Royhan, kita sebagai manusia, kita berhak melakukan apa yang menurut kita menjadi nilai-nilai kesenangan kita dalam hidup kita. Tapi kita juga harus perlu mengindahkan etika sehingga perilaku kita bisa sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, sekarang Ibu pengen tanya nih, menurut Royhan, apakah nilai-nilai yang ada pada diri Royhan dan menurut Royhan, apa yang Royhan lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita atau mungkin dengan prinsip yang Royhan pegang dalam hidup Royhan? Sudah sesuai belum? jujur ini sangat luar dari keyakinan dan prinsip diri saya sendiri. Belum sesuai ya. Nah,
menurut Royhan, nilai dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip Royhan itu yang seperti apa? Seperti taati peraturan sekolah dan tidak membolos. Tidak membolos ya, taat sama peraturan sekolah. Berarti dalam kondisi ini, status dan tanggung jawab Royhan itu bagaimana? Status saya ialah pelajar Bu, dan tanggung jawab saya adalah belajar. Pelajar statusnya dan tanggung jawabnya adalah belajar. Setuju? Ibu setuju dengan kamu. Nah, Royhan perlu menyadari bahwa status Royhan adalah seorang pelajar dan tugas utamanya pasti belajar ya. Betul? Sekarang ibu punya 2 botol ini, silakan kamu perhatikan, silakan kamu amati. Apa yang dapat kamu lihat dari kedua botol tersebut? Yang satunya berat bukan yang ringan. Satunya berat, satunya ringan. Ini botol apa, Royhan? Botol mineral kosong. Botol mineral kosong. Berapa harganya kira-kira? Tidak ada harganya Bu. Kalaupun ada mungkin hanya 10% rupiah aja Bu. Iya, karena ini kan barang bekas ya. Seandainya nih, botol ini ibu remukan di sini. Apa yang terjadi kira-kira dengan botol ini? Dia mau tahu. Remuk ya? Remuk. Pasti remuk ya? Nah, sekarang coba Royhan lakukan hal yang sama dengan botol yang berisi air ini. Tidak bisa Bu. Kenapa tidak bisa? Karena masih ada isinya. Karena ada isinya. Iya. Karena masih ada isi air di dalam. Nah, beginilah perumpamaan diri Royhan. Royhan, apabila dirimu memiliki nilai-nilai yang penuh makna, maka masa depan Royhan juga akan lebih baik dengan nilai-nilai yang penuh makna tersebut. Jadi Royhan harus mengisi diri Royhan dengan hal-hal yang positif, sehingga kondisinya tidak seperti botol kosong ini. Nah, kalau kondisinya seperti botol yang berisi air ini, orang tidak akan mudah meremehkan kita, karena kita punya sesuatu dalam diri kita, potensi kita, kemampuan kita untuk masa depan kita. Ini isinya apa tadi, San? Isinya air putih Bu. Air putih. Kira-kira berapa harganya? Harganya palingan 3-4 ribuan saja. 3-4 ribu. Kalau isinya kopi, kira-kira berapa harganya? Biasanya itu di antara 8-10 ribu. 8-10 ribu kalau isinya kopi. Seandainya isinya ini jus alpukat, kira-kira berapa harganya? Pasti 20 ribu ke atas Bu. 20 ribu ke atas ya, karena alpukat juga mahal. Kalau isinya madu, Wah, itu udah pasti ratusan ribu Bu. ratusan ribu. Nah, jadi tergantung isinya kan? Begitu juga Royhan. Royhan, masa depan Royhan bisa lebih bernilai apabila Royhan mengisi diri Royhan dengan nilai-nilai keyakinan yang positif yang Royhan terapkan sebagai nilai keyakinan dalam hidup Royhan. Menurut Royhan, apakah Royhan sudah mampu mewujudkan nilai-nilai keyakinan yang menurut Royhan sesuai dengan yang Royhan yakini? Sudah mampu? Sudah siap belum? Saya siap untuk merubahkan memperbaiki saya. Oke. Seandainya Royhan tadi kan bilang sudah siap Bu, saya akan berusaha. Berarti ada usaha dari Royhan. Ketika usaha itu tercapai, apa sih yang ada dalam benak Royhan? Royhan ini akan menjadi orang yang seperti apa? Pastinya saya bakal jadi anak yang baik Bu, dan tentunya pasti senang. Benar tidak? Iya, setuju sekali Ibu. Jadi menurut Royhan, hal apa yang bisa Royhan lakukan supaya Royhan bisa mewujudkan nilai-nilai keyakinan Royhan? Mungkin dari sekarang saya bisa mengatur waktu saya dan tidak mengganggu waktu saya.
Ibu sudah benar. Kedepannya kamu hanya membutuhkan komitmen yang lebih kuat supaya bisa konsisten memegang nilai-nilai yang kamu yakini. Ibu sangat setuju sekali dan ibu sangat mengapresiasi hal tersebut. Baiklah Royhan, silakan Royhan mengisi daftar pembinaan wali kelas ibu. Di sini ditulis nama dan tanggal hari ini sebagai bukti fisik bahwa ibu telah melakukan pembinaan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga kedepannya Royhan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa memegang teguh nilai-nilai keyakinan yang positif dalam diri Royhan. Dan semoga ini tidak terulangi lagi ya. Sebelumnya terima kasih kembali serta saya mohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Baiklah Royhan, mungkin Royhan bisa kembali ke kelasnya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Royhan Pratama dari kelas 11 IPS 4 selaku perwakilan dari siswa SMA Negeri 3 Kota Pontianak. Saya di sini akan memberikan tanggapan saya mengenai praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh guru saya. Yang pertama, saya ingin memberikan tanggapan cara yang dilakukan itu sangat baik karena cenderung guru yang mengajar itu lebih banyak menerapkan sistem amarah terlebih dahulu daripada menanyakan mengapa murid tersebut melakukan hal tersebut. Tapi hal ini dilakukan dengan cara yang berbeda dan sangat baik. Jadinya guru yang berada kemarin waktu praktek itu menerapkan sistem menanyakan terlebih dahulu mengapa anak tersebut melakukan hal tersebut, tidak acuh-acuh langsung menyalahkannya. Dan juga perasaan saya sangat senang dengan hal tersebut dikarenakan guru-guru menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dan menghargai suatu perasaan siswa. Dan juga harapan saya buat kedepannya guru-guru tidak terpacu dengan hal-hal amarah ataupun emosinya terlebih dahulu, namun lebih menerapkan menanyakan dahulu tentang bagaimana cara siswa dapat melakukan tindakan yang di luar tata tertib sekolah tersebut. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah contoh praktek penerapan segitiga restitusi pada kasus disiplin positif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.